Halo semuanya, Bapak dan Ibu dosen. Saya, David Tanswongto, akan membawakan presentasi singkat mengenai sidang akhir DBR saya dengan judul Perancangan Ruang Terbuka Publik dengan Pendekatan Walkability pada Kawasan Komersil Taman Satrio. Selamat mendengarkan. Tapak yang dipilih pada tugas penelitian ini adalah Taman Satrio yang terletak di Jalan Profesor Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertama-tama akan membahas mengenai latar belakang fenomena yang ada pada Tapak. Tapak terletak pada ibu kota negara Indonesia, Jakarta, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa pada tahun 2019. Luas kota Jakarta adalah 661,5 km persegi. Maka dari itu, jumlah kepadatannya adalah sekitar 15.873 per kilometer persegi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019. Jumlah kendaraan yang paling banyak melintas di kota Jakarta adalah sepeda motor, dengan jumlah 13,3 juta unit, disusul oleh mobil penumpang dengan jumlah 3,5 juta unit, lalu bus dengan jumlah 388.370 unit, dan kendaraan khusus lainnya 141.516 unit. Tidak heran apabila Jakarta identik dengan kemacetan, karena jumlah kendaraan pribadinya yang jauh lebih banyak daripada kendaraan umum. Sehingga terjadi peluapan volume kendaraan pada jalan raya setiap harinya. Kurangnya kesadaran masyarakat kota Jakarta untuk menjaga kelestarian lingkungan kota juga masih sangat minim. Justru yang paling sering ditemukan adalah banyaknya penyalahgunaan ruang publik kota oleh berbagai oknum seperti pada gambar, yakni trotoar pejalan kaki yang malah dijadikan tempat untuk parkir kendaraannya. Hal ini berakibat pada tidak terbentuknya budaya pejalan kaki pada masyarakat kota Jakarta walaupun ruang trotoarnya sudah direvitalisasi, jadi tetap terlihat kosong walaupun sudah cantik. Sebuah fenomena unik menurut saya yang terjadi pada kota Münster, Jerman, seperti pada foto. Ketiga gambar memperlihatkan mobilitas 60 orang, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai mobil pribadi, dan juga bus. Sangat terlihat jelas berapa banyak ruang kota yang terpakai oleh ketiga macam jenis kendaraan yang memungkinkan seseorang untuk dapat bermobilitas untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi sebenarnya ruang publik kota apa yang mau kita bentuk sih? Apakah ruangan publik yang bersih, rapi, dan masyarakatnya disiplin, atau bagaimana? Apa itu pendekatan walkability yang dimaksud dalam penelitian ini? Apa saja prinsip-prinsip atau poin-poinnya? Bagaimana hubungan elemen pembentuk ruang publik dan prinsip walkability berpengaruh terhadap perancangan ruang terbuka publik, khususnya pada Taman Satrio? Dan bagaimana penerapan hal-hal tersebut? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegaskan fungsi dengan meningkatkan kualitas ruang publik kota bagi pejalan kaki, mengidentifikasi prinsip walkability dalam konteks ruang terbuka publik, analisa hubungan antara elemen pembentuk ruang terbuka publik dengan prinsip walkability, dan menerapkan elemen-elemen tersebut demi merespon terhadap pembentukan kualitas walkability pada tapak. Dapat dikatakan bentuk perancangan yang akan diteliti di sini adalah regenerasi atau revitalisasi ruang terbuka publik Taman Satrio Kuningan dengan cara peningkatan mutu ruang publik. Hanya itu saja supaya ruang publik Taman Satrio ini dapat terpakai sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan penulisan dalam laporan penelitian pada bab 2, saya merangkumnya ke dalam bagian berikut ini. Berbicara skala kota, yang di dalamnya ada ruang publik. Ketentuan penyediaan ruang publik itu ada trotoar untuk pejalan kaki, taman, plaza atau square, ataupun landscape. Semua ini bisa didapat dari pembangunan infrastruktur, regenerasi, revitalisasi, maupun hibridisasi. Rancangan ruang publik dalam penelitian ini nantinya akan berdasarkan pada prinsip walkability, yaitu shape, comfortable, safe, connected, dan interesting, memorable. Saya mengambil contoh elemen jalan dalam penelitian ini. Karena jalan atau berjalan adalah walk, dan walkability adalah kemampuan berjalan. Jalan sebagai identitas dan wajah kota, jalan sebagai penghubung ruang dalam dengan ruang luar, jalan sebagai ruang yang dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja, dan jalan sebagai penghubung antar dua objek dan memiliki batasan tertentu. Sekedar informasi saja, bahwa jalan atau trotoar pejalan kaki itu sendiri dapat dibagi ke dalam 3 zona, yaitu zona yang paling dekat dengan tepi bangunan, zona tengah trotoar, dan zona yang paling dekat dengan jalan raya. Hal ini membuktikan bahwa memang jalan adalah ruang yang paling banyak dapat membentuk interaksi sosial satu orang dengan yang lainnya. Analisa ruang jalan dalam penelitian ini akan menggunakan denah dan potongan, berdasarkan pembelajaran literatur dari buku Robert Manto yang berjudul The Urban Section tahun 2014. Dan berikut gambar kurang lebih analisa yang dipakai dalam penelitian ini, berupa potongan ruang jalan makro dan potongan ruang jalan mikro. Selanjutnya saya melakukan analisa preseden. Saya pilih 2 preseden. Preseden pertama ada The High Line di kota New York. The High Line ini dulunya adalah sebuah rel kereta api berupa jembatan begitu yang letaknya di atas. Namun karena sudah tidak terpakai lagi, pada tahun 2004 sampai 2009 jembatan ini berhasil disulap menjadi sebuah elevated public park.
Presiden kedua ada Vanke Community and Bus Station di kota Shenzhen, China. Sebuah community center dengan banyak fungsi atau mixed use dan juga ada stasiun busnya. Selebihnya mengenai informasi preseden dapat dibaca pada laporan ataupun board yang ada. Kedua preseden kemudian saya analisa, rangkum, dan simpulkan berdasarkan kelima prinsip walkability, yaitu shape, comfortable, safe, connected, dan interesting memorable. Sehingga didapati kesimpulan studi preseden yang dapat dijadikan parameter atau cara merancang ke depannya. Seperti misalnya shape, berbicara soal bentuk ruang yang dominan horizontal atau vertikal yang dapat terbentuk dari adanya konektivitas fasad. Comfortable menyinggung soal kenyamanan manusia pada suatu ruang dengan penambahan elemen peneduh. Safe, fitur keamanan yang mengutamakan transparansi secara visual agar dapat terlihat oleh mata-mata publik. Connected, berbicara soal koneksi antar satu tempat atau ruang dengan yang lainnya. Kejelasan jalan yang akan seseorang tempuh dengan adanya landmark sebagai patokan dan sebagainya. Lalu yang terakhir, interesting dan memorable, berbicara soal sifat ruang terbuka publik terhadap adanya beberapa fitur atau daya tarik atau wahana yang dapat membuat seseorang betah dan berkesan dalam sebuah ruang publik. Selanjutnya saya melakukan analisa tapak yang saya tulis dalam bab 3. Analisa tapak meliputi lokasi tapak yang memperlihatkan lokasi tapak sepanjang kurang lebih 550 meter, beserta titik-titik bus stop dari foto udara Google Maps. Lalu ada jalur Transjakarta, ada 2 koridor yang berorientasi secara bolak-balik, yaitu koridor 5F dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang dan koridor 6D Stasiun Tebet menuju Karet. Lalu konteks lingkungan sekitar yang didominasi oleh bangunan high-rise bersifat komersial seperti kantor, rumah sakit, mal, dan hotel. Ada sedikit juga fungsi residensial seperti apartemen dan perumahan kumuh, yang semuanya dapat dilihat pada diagram tata guna lahan. Nah, ini merupakan gambar keseluruhan potongan ruas jalan makro dan mikro, atau saya sebut juga sebagai kondisi dari denah existing tapak Taman Satrio. Pemilihan ruas jalan makro adalah berdasarkan hasil observasi saya terhadap tingkat keramaian atau yang paling dominan dan keunikan ruang dari segi bentuk maupun kegunaannya. Dari 8 potongan ruas jalan makro, saya mengambil 7 titik yang dijadikan potongan ruas jalan mikro atau kondisi. 7 potongan kondisi ini saya pilih untuk dapat lebih detail atau kecil objek yang dapat saya nantinya akan rancang berdasarkan prinsip walkability tadi. Ketujuh titik kondisi itu disimbolkan dengan lingkaran dengan tulisan call out pada gambar potongan makro. Ketujuh titik kondisi tersebut adalah bus stop yang di depan An Hotel, lobi Lotte Mall, trotoar seberang lobi Lotte Mall, trotoar depan Tugu Mega Kuningan, tapak Taman Satrio yang ada di depan Tugu, trotoar depan ITC Kuningan Mall Ambassador, dan trotoar yang ada di seberang Mall Ambassador. Selanjutnya adalah ketujuh potongan kondisi yang tadi saya analisa dengan prinsip walkability satu persatu. Mencari kekurangan dan observasi mengenai seberapa banyak prinsip walkability yang telah terjawab pada satu potongan kondisi. Sebagai contoh, kondisi 2, aktivitas yang umum dijumpai di sini adalah pick up dan drop off penumpang kendaraan yang hendak menuju mall. Kondisinya adalah rapi, bersih, dan tertata. Ruang trotoar pejalan kaki dan jalur drop-off kendaraan terpisahkan dengan jelas dari adanya perbedaan ketinggian lantai dan juga ada yang dibatasi oleh pot-pot tanaman. Berdasarkan prinsip shape, batasan ruang dapat terdefinisikan dengan jelas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan prinsip comfortable, kenyamanan pejalan kaki sangat terjaga dari adanya kanopi pada bagian lobi dan juga permainan landscape dan penghijauan yang menyegarkan mata. Berdasarkan prinsip safe, fasad lobi bangunan sepenuhnya dari kaca yang bersifat transparan. Berdasarkan prinsip connected, ruang ini menjadi ruang transisi bangunan mall dengan ruang luar. Dan yang terakhir adanya permainan tekstur material serta pengolahan ruang area lobi yang menarik dan mengundang orang untuk mau meluangkan waktunya di ruang luar bangunan. Nah, jadi secara keseluruhan capaian yang ingin dicapai dalam merancang sebuah ruang terbuka publik dengan pendekatan walkability, saya tulis di sini adalah 1. Perancangan yang meningkatkan hubungan spasial antar sisi jalan sehingga ruang jalan terlihat seperti satu kesatuan. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan konektivitas fasad bangunan sehingga membentuk rasa kepemilikan akan suatu tempat dan membentuk karakteristik tiap ruang jalan. 2. Perancangan yang memprioritaskan kenyamanan pengguna, khususnya pejalan kaki, dengan menyediakan elemen peneduh seperti pepohonan ataupun kanopi. 3. Manusia cenderung kembali ke suatu tempat yang memberikan rasa aman, maka dari itu keamanan juga harus dapat selalu terjaga. Caranya dengan memperbanyak transparansi atau misalnya dengan pengadaan bukaan pada fasad bangunan supaya tidak hanya melalui kamera pengaman saja atau CCTV, tapi juga dari pengawasan publik itu sendiri. 4. Pemilihan alternatif jalan untuk memperkaya konektivitas, seperti misalnya pemanfaatan ruang atas maupun bawah atau basement, sebagai ruang gerak yang menghubungkan titik satu dengan lainnya. 5. Memperkaya tekstur dan karakter dari pemilihan material atau elemen arsitektural lainnya seperti permainan elemen geometri, agar tercipta ruang yang dapat menyediakan aktivitas sosial yang bersifat publik dan outdoor. Masuk ke dalam pembahasan dalam bab 4,
dimulai dari konsep perancangan ruang terbuka publik Taman Satrio. Saya membaginya ke dalam 6 gambar isometri beserta dengan potongannya. 6 tersebut berdasarkan jalan mobilitas kendaraan, jalan sirkulasi manusia, tapak existing Taman Satrio, bangunan pembentuk kawasan komersil, fitur alam, dan struktur serta material yang akan dipakai dalam perancangan. Diagram-diagram ini bisa dilihat juga dalam laporan. Dari ke-6 diagram tersebut, saya buat satu diagram isometri dan potongan lagi yang menjelaskan proposal perancangan ruang terbuka publik Taman Satrio. Proposal perancangannya berjalan secara modular. Modul-modulnya dihitung dari jarak antar kolom flyover non-tol Kampung Melayu Tanah Abang yang ada di atas tapak. Secara singkat, proposal perancangan meliputi akses ke dan dari tapak, pembagian level lantai, pembagian ruang dengan fungsi tertentu, umumnya komersial, solid void, penghijauan, dan konteks tapak. Tidak ketinggalan juga, saya menyediakan diagram isometri meshing yang memperlihatkan fungsi tiap elemen atau ruang dalam perancangan seperti fungsi sirkulasi pedestrian, mobilitas kendaraan, rekreasi, hiburan, retail, penghijauan, fitur air, dan lainnya. Lalu ada diagram isometri exploded yang berfungsi untuk lebih memperjelas dan memperkaya informasi mengenai bentuk dan pembagian ruang atau fungsi, material, solid dan void dari objek yang dirancang. Selanjutnya, saya hanya akan memperlihatkan dan menjelaskan sedikit gambar-gambar kerja, seperti block plan, side plan, denah, dan potongan. Block plan-nya ada dua, yang existing tapak dan setelah adanya perancangan dengan sudah diberi kode pembagian modul dari 1 sampai 11. Lalu kemudian side plan yang saya tampilkan dari hasil 3D perancangannya. Gambar kerja denah ada 4 gambar di sini, berdasarkan ketinggian level lantainya. Gambar denah pertama di kiri atas itu denah basement, berada 4 meter di bawah tanah, dan semi basement yang berada 2 meter di bawah tanah. Di sebelahnya ada gambar denah lantai dasar. Denah lantai dasar yang dirancang adalah sampai ke bagian trotoar di sisi utara dan selatan tapak. Sebagai pelengkap akan kemudahan akses, keseragaman bentuk perancangan, dan pemilihan tekstur serta materialnya. Lalu di bawah kiri ada denah jembatan pejalan kaki yang melintas di atas fitur air sungai. Tinggiannya 2 meter di atas permukaan jalan raya atau lantai dasar, sehingga jembatan ini tidak dapat menjalar keluar dari tapak, karena tidak lolos jarak aman kendaraan. Lalu di sebelahnya adalah denah bangunan amfiteater tengah atau pusat. Dinamakan demikian karena terletak di titik tengah tapak dan merupakan perancangan bangunan yang menjadi aksen atau landmark di sepanjang tapak. Memiliki ketinggian 4,3 meter di atas permukaan jalan raya, maka ada beberapa bagian jembatan yang dapat menjangkau trotoar pada kedua sisi. Dan yang terakhir ada potongan perspektif melintang barat-timur yang mungkin sangat kecil, namun memperlihatkan perbedaan ketinggian lantai pada tapak yang berbentuk linear ini. Agak lompat ke belakang sedikit. Jadi sebenarnya perancangan tiap modulnya itu seperti apa, dan dasar perancangan sehingga ada pembagian level lantai dan objek serta peletakan bangunannya itu dari mana gitu. Jadi perancangan setelah potongan ruas mikro atau kondisi sudah dianalisa dan observasi dengan prinsip walkability, dan karena sudah ada pembagian modulnya juga dari awal berhubung dengan ada yang kolom-kolom flyover pada tapak, maka muncullah diagram modul tipe ini. Ada 6 modul tipe yang digunakan dalam perancangan, dengan adanya beberapa penambahan elemen arsitektural di dalamnya. Secara singkat saja, modul tipe 1 adalah modul tipe yang memanfaatkan fungsi lantai bawah atau basement. Modul tipe 2 adalah modul tipe yang merespon terhadap adanya penyeberangan pejalan kaki ke dan dari tapak. Modul tipe 3 adalah pemanfaatan ruang tapak sebagai halte kendaraan umum, sebagai tempat yang layak bagi penumpang dapat naik turun dan mengakses kendaraan umum dengan lebih baik dan mudah dibanding sebelumnya, beserta juga bangunan dengan fungsi pendukung halte seperti kios retail dan cafe food and beverage. Modul tipe 4 adalah pemanfaatan bangunan dengan adanya jembatan atau JPO yang menghubungkan tapak dengan kawasan sekitar. Modul tipe 5 yang memanfaatkan ruang tapak sebagai area komunal, seperti plaza dan taman sebagai wadah interaksi sosial yang bersifat lembut pada kawasan komersial yang mungkin kaku. Yang terakhir, modul tipe 6 adalah pemanfaatan bangunan dengan adanya jembatan atau JPO ditambah dengan adanya ruang amfiteater sebagai tempat komunal dan menjadi landmark serta daya tarik pada tapak. Keselarasan dan hubungan tiap modul dari 1 sampai 11 dapat dilihat pada potongan isometri modul. Perancangan elemen arsitektur seperti jembatan pejalan kaki, halte kendaraan umum, dan hubungan keberadaan void pada lantai basement dapat dilihat lebih detail pada potongan prinsip seperti pada gambar. Lalu yang terakhir ini adalah hasil gambar potongan perspektif dari perancangan 3 dimensi tapak sebagai hasil observasi dan analisa terhadap prinsip walkability. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada perancangan ruang terbuka publik kota sebagai ruang yang dapat menciptakan serta mendukung kehidupan interaksi sosial masyarakat perkotaan,
khususnya bagi masyarakat yang tinggal maupun melakukan aktivitas kesehariannya di sepanjang koridor komersil Taman Satrio. Observasi dan analisa ruang jalan menggunakan denah dan potongan sebagai bagian dari apa yang didapatkan dalam studi literatur. Dengan demikian, konsep perancangan yang meliputi jalan mobilitas kendaraan, jalan sirkulasi manusia, tapak Taman Satrio, bangunan penyusun koridor komersial, fitur alam, serta struktur dan material yang akan digunakan dalam perancangan dapat diimplementasikan ke dalam perancangan ruang terbuka publik Taman Satrio. Sekian presentasi sidang akhir yang dapat saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan stay safe.